Hai guys, welcome back again di Bitcoin Update. Thank you so much guys untuk bergabung di dalam video ini. Jadi kita mau update posisi pergerakan Bitcoin secara jangka pendek. Karena kita ngelihat Bitcoin tadi malam akhirnya rebound lagi nih, retest terhadap level $40.000. Jadi timbul pertanyaan, apakah bottomnya kita kemarin 38.700? Atau sebenarnya kita bisa lebih rendah lagi gitu kan. Nah nanti kita akan coba untuk analisis bareng-bareng melalui price action update yang kita gunakan pada time frame kecil serta time frame besarnya. Nah teman-teman sekalian, juga saya pengen update ke kalian seputar aset ya yang saat ini dikelola oleh perusahaan-perusahaan yang mengajukan ETF spot kemarin. Grayscale itu peringkat 1 dengan 566.000 Bitcoin. So far setiap malam mereka lah yang berjualan ya. Kita bisa asumsikan demikian. Kenapa? Karena mereka ngirim Bitcoin mereka tuh ke Coinbase. Ya kan? Buat apa gitu kan, mereka kirim ke Coinbase gitu, kalau bukan buat berjualan. Ibaratnya mereka punya wallet, mereka kirim ke pasar, ya kan, di pasar mau diapain gitu kan, nggak mungkin dong di pasar cuma dipajang gitu, kita pajang nih ya mungkin lebih kepada untuk mereka berjualan. Nah itu jadi asumsi sementara. Ini yang mungkin menyebabkan Bitcoin juga mengalami penurunan sejak beberapa hari terakhir, atau lebih tepatnya sejak Bitcoin ETF spot di-approve. Ya, satu hari setelahnya kita memang ngelihat dia menanjak sampai 48.000, namun setelah itu dia mengalami koreksi-koreksi terus sampai terakhir 38.000. Ya, total $10.000, berarti mereka sudah terkoreksi selama lebih kurang 1 minggu terakhir. Nah teman-teman, selebihnya yang kita percaya BlackRock, Fidelity, Bitwise, ARK21 Shares ya, mereka-mereka ini adalah perusahaan-perusahaan yang kita percaya bisa mensupport Bitcoin untuk kembali meledak gitu kan. Bahkan the next bull run yang kita percaya adalah mereka di sini yang sebenarnya menjadikan Bitcoin itu lebih terlihat seksi gitu ya di mata para investor, terutama buat mereka-mereka yang mungkin sudah dalam kategori pensiunan gitu kan. Karena mereka biasanya taruh uang di hedge fund untuk dikelola mereka dapat bunga, dapat interest, dapat profit, dan itu tentu saja dengan persetujuan mereka. Jadi saya rasa mereka juga mungkin setelah Bitcoin ETF spot di-approve, mereka baru mulai bersosialisasi. Kita sekarang punya produk Bitcoin ETF loh. Kamu ada rencana nggak untuk megang Bitcoin? Kalau misalkan Bitcoin itu sebenarnya fundamentalnya begini. Mereka harus edukasi, dan itu nggak mungkin 1 minggu guys. Pasti berproses, mungkin butuh waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Melalui seminar-seminar ya kan, atau mungkin ya kita nggak tahu ya, mungkin melalui email atau apa ya, pokoknya banyak lah faktor-faktor yang bisa mensupport mereka dalam mensosialisasikan. Nah yang pasti itu sebagai satu buah bentuk ya untuk meningkatkan awareness terhadap investor pada aset Bitcoin. Nah, tapi itu butuh proses. Itu yang perlu di take note, teman-teman. Nah, saat ini dengan kapasitas Bitcoin yang dipegang sama Grayscale, ini sebenarnya yang membuat kita lebih concern ya, bahwa mungkin proses berjualan masih bisa berlanjut ya, sekiranya seperti itu. Namun ya saya pikir secara jangka panjang kabar baiknya adalah dengan perusahaan-perusahaan yang ada di bawah ini ya, mereka harusnya mensupport Bitcoin untuk lebih meningkat lagi awareness-nya di publik. Jadi kita bisa lihat secara jangka panjang harusnya demand itu meningkat. Namun yang saat ini kita coba untuk analisa adalah ini kan Bitcoin sedang dalam tekanan jual. Kita ngelihat ya dari beberapa indikasi yang ada. Kita sudah sampaikan sejak seminggu 2 minggu lalu mungkin melalui live streaming, di mana kita ngelihat memang Bitcoin itu sudah mulai ada ongoing koreksi gitu ya. Ini bahkan saya update melalui Twitter juga, dan ini sekitar 12 hari lalu. Salah satu indikasi yang paling kuat adalah ketika kita melihat ada divergence pada RSI. Kemudian pada MACD juga sama, terlihat ada divergence. Lalu di sisi exponential moving average kita sudah lihat di sini bersilangan. Harga bergerak di bawah EMA 21 setelah sejak tanggal 15 Oktober ya, kita ngelihat dia mulai claim 16 Oktober terus naik dan bergerak di atas EMA 21. Jadi total itu sebenarnya kalau kita lihat di sini sejak dia bergerak di atas EMA 21 sampai akhirnya dia bergerak di bawah EMA 21 itu sudah 88 hari ya, market totally bullish. Lalu pada tanggal sekitaran 12 Januari akhirnya kita lihat Bitcoin mengalami rejection akibat dari Bitcoin ETF spot yang di-approve pada tanggal 11 Januari, dan harganya mulai bermain di EMA 21. Di bawah EMA 21. Nah, teman-teman kalau notice, semenjak harga di bawah EMA 21, respect. Dia naik untuk retest saja.
habis itu dia turun. Dia naik untuk retest saja, habis itu dia turun. Ya, saat ini pun mungkin demikian. Kalau misalkan memang kita melihat harga mengalami penguatan ya, sebenarnya ada beberapa yang saya ingin teman-teman perhatikan. Salah satunya adalah support resistance major yang nahan Bitcoin selama beberapa hari terakhir. Itu pun sebenarnya saat ini bisa menjadi resistance kita loh. Ya kan? Saya ngomong fakta aja teman-teman. Ya, ini bisa menjadi resistance kita. It means apa? Kalau misalkan memang di sini kita kena rejection, ya teman-teman bisa antisipasi 37.700 sebagai area beli yang baru. Ya, kenapa di situ, Vin? Simple banget jawabannya teman-teman, karena di sini kita ngelihat terbentuk sebuah terbentuk sebuah ascending triangle. Ya, jadi harga itu sempat mengalami konsolidasi, building order, dan boom, dia terbang cukup signifikan. Jadi kalau dia balik ke sini, sangat wajar istilahnya ada sisa-sisa demand di sana yang bisa menyebabkan harga Bitcoin nge-spike nih. Mungkin begini gitu kan, dia konsolidasi atau gimana, nanti baru kemudian dia bisa rally lagi atau rebound lagi. Nah, itu baru level pertama. Ya, kalau misalkan seandainya level keduanya teman-teman, kita zoom out, itu sebenarnya masuk ke time frame weekly. Yang kita lihat adalah bagaimana saat ini 37.700 itu merupakan support yang penting sekali. Nggak cuma pada triangle yang tadi saya sebutkan, tapi juga pada time frame weekly. Jadi memang ini powerful sekali. Namun, andai kata 37.700 di break, kira-kira sampai mana dia bisa turun? Ya, seperti yang kita sampaikan di previous video, 50% retracement probably akan menjadi next stopnya dia. Dia naik, kemudian koreksi, 50% retracement, habis itu mungkin baru dia up lagi. Karena di sini juga sebenarnya terdapat sebuah trend line ya, yang terbentuk dari low sebelumnya. So, I guess dengan progres seperti ini, ya Bitcoin sebenarnya kalaupun dikasih diskon sampai sana, itu artinya sangat baik sekali ya. Baik sekali bukan hanya untuk kita sebagai para retail investor, tapi juga pada mereka yang berencana untuk melakukan akumulasi lebih jauh. Nah, itu bisa jadi pertimbangan. So, dengan pergerakannya, kalau kita lihat di time frame hourly-nya, apakah ini semua mendukung? Sebenarnya saya lihatnya mendukung. Ya, satu teman-teman. Ini pergerakan sebelumnya ya, saya hapus-hapusin dulu. The first time kita ngelihat di sini mengalami market structure shift ya. Key level invalidasi untuk Bitcoin tetap bullish adalah di level ini. Namun sayang tidak bertahan. Sehingga harga terus turun, create lower low, sampai dengan progres hari ini dia masih create lower low. Dan terakhir, tadi malam ya, kita ngelihat dia mulai ada retracement. Sebenarnya kalau dari perspektif time frame 4 jam, kita bisa lihat ini masih fake out. Artinya tidak mampu break terhadap previous high yang terbentuk pada time frame 1 jam. Jadi kita lihat di sini, ini ada high point, dan ini hanyalah fake out. Ya kan? Berarti ini bisa aja proses liquidity sweep. Ya, untuk mereka-mereka yang melakukan sell short sebelumnya atau mungkin sell shortnya di sini pada saat proses break and retest, mereka decide untuk oke lah, ini boleh lah nih di sell short gitu kan. Begitu di sell short ternyata nggak sesuai harapan, stop loss di hit dulu, baru kemudian mereka flip bias, mereka pikir wah ini kayaknya udah naik nih, berarti ini saatnya beli dengan penempatan stop loss di bawah lagi, ekspektasi target di atasnya. Ternyata proses penguatan ini sifatnya hanya untuk mengambil likuiditas saja. Bisa nggak teman-teman? Sangat bisa. Kenapa demikian? Saya katakan, karena secara time frame 4 jam, saya anggap ini sebagai satu swing. Boom, turun seperti ini. Nah, kalau kita ngelihat ini adalah turun impulsif, menurut teman-teman naiknya korektif atau impulsif? Nah, kalian jawab di kolom komen. Ya kan? Atau kalian jawab dalam hati juga nggak masalah ya, nggak harus di kolom komen. Yang pasti kalau saya gunakan high point ini, dengan low point di bawah sini, kemudian kita slide ke samping untuk stop loss, untuk Fibonacci retracement placement. Dan yang kita dapatkan adalah 50% retracement saat ini lagi di tes 40.168. Itu pertama. Yang kedua 40.500, 0,618% golden ratio ditambah dengan SNR ini. Jadi menurut teman-teman ya, ini tuh area yang sangat powerful atau tidak. Ya, kalau misalkan ada sellers ya dengan jumlah besar dan mereka butuh yang namanya level yang ideal, ya of course 40.500 menurut saya bisa menjadi pertimbangan yang sangat ideal. Maka teman-teman, satu-satunya cara Bitcoin untuk kembali bullish dan strong atau powerful, dia harus berhasil breakout dulu dari trendline ini ya, yang terbentuk saat ini, dan juga Fibonacci 0,618 tadi.
Ya sebenarnya alangkah lebih baik kalau misalkan Bitcoin bisa break 42.000. Itu akan jauh lebih baik lagi. Artinya benar-benar dia flip bias balik ke bullish. Namun kalau misalkan 4500 saja belum di break, ya jangan harap deh 42.000 gitu ya. Karena kita ngelihatnya di sini ini turun lower low dan possible untuk menjadi lower high-nya. Nanti jatuhnya jadi kayak gini guys. Ya, suka nggak suka nih ya. Kita lihat sendiri prosesnya. Dia turun, dia retrace lower high, dia turun, dia retrace lower high, dia turun, dia retrace probably lower high untuk dia turun lagi. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ini bukan lafaz. Saya bukan mencoba untuk menakutikan teman-teman karena menurut saya tidak ada benefitnya juga buat saya. Justru saya pengen coba untuk memberikan pandangan aja dari perspektif yang saya lihat terutama pada price action-nya sendiri. Apa yang coba disampaikan oleh candlestick ini sebenarnya menurut saya punya arti. Dan ini yang kita coba untuk mengartikan. Ya, kita coba untuk menginterpretasikan. Dan apa yang sedang terjadi saat ini menurut saya ini adalah bagian dari liquidity sweep dulu. Jadi sell short-nya itu diturunin dulu penumpangnya supaya nggak cuan, baru kemudian harganya bisa dibawa turun lagi. Nah, di sisi yang sama ini bisa bikin orang panik selling. Nah, teman-teman sekalian, kalau buat saya pribadi sebenarnya saya udah nggak ngelakuin jual lagi ya terhadap spot. Kita tetap keep spot kita. Kemarin saya ngelakuin sell short, tapi itu benar-benar untuk short term trading aja. Jadi kita scalp memanfaatkan proses penurunan jangka pendek. Begitu dapat profit ya profit ini kita bisa allocate lagi buat belanja di spot. Jadi lebih kurang planning saya pribadi seperti itu. Kalau teman-teman punya planning yang lain ya feel free untuk di-execute sesuai dengan planning masing-masing. Ya kita nggak bilang planning saya paling benar, saya juga nggak bilang teman-teman istilahnya punya planning yang salah gitu. Menurut saya masing-masing punya kondisinya masing-masing. Alright, so God bless for everyone. Thank you very much for watching this video. Dan kita jumpa kembali nanti pada saat live streaming, either nanti malam atau besok malam. So God bless for everyone. Cheers and have a nice day guys. Bye-bye.